Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Elisa Puspitasari dengan NIM C1401221063. Di sini saya akan tutorialkan penggunaan aplikasi server dalam mengolah data dalam bentuk dua dimensi terlebih dahulu. Kita ke grid terlebih dahulu, kemudian pilih data. Nah, di sini di bagian data yang telah kita simpan, saya memilih data lahan panjang. Klik OK. Ini oke aja. Kemudian di bagian sini spacingnya kita akan ubah ke 10. Dia juga. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Ini di minus aja. Kita pilih new plot. Nah, kemudian kita kembali ke map. Klik new lagi. Kontur map. Nah, kita pilih data yang sebelumnya. Open. Nah, setelah muncul gambarnya seperti yang terlihat pada layar, kita akan klik gambarnya, kemudian melihat ke bagian level di bagian Property Manager ini. Fill konturnya kita checklist, terus buat fill color-nya, kita akan ganti ke Plan 2. Nah, ini di checklist aja. Setelah di checklist, kita akan klik kanan pada gambarnya ini untuk menambahkan scale bar. Nah, ini nggak perlu dipanjang atau dikecilin karena itu akan mengubah nilai dari angkanya, tapi bisa kita pindah sesuaikan aja nantinya. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian Object Manager. Kita klik kanan di bagian map-nya, pilih Add, pilih yang base layer. Kita pilih batas lahan panjang yang SHP-nya. Klik Open. Klik garis yang poligonnya ini, diklik aja dulu. Terus kemudian ke Property Manager-nya, ke bagian Line. Nah, buat line color-nya kita ganti yang warnanya sekiranya nggak nyaru. Nah, kita ubah ke merah aja biar kelihatan gitu warnanya. Width-nya kita ganti 0,05. Oke, nah setelah itu kita akan mengklik tanda plus pada toolbar. Ini gunanya buat apa? Kita akan nambahin simbol buat arah mata anginnya ya. Ini udah ditambah, jadi kita bagi ke ini lagi. Kita pilih, kita sesuaiin gedenya mau segimana. Ini aku gedein dulu sebelumnya ya. Nah, biar enak. Nah, misal mau segini. Oke, udah digedein. Terus di bagian simbol set, kita akan ubah ke North Arrow, GSI. Untuk simbolnya ini bebas, mau pilih yang mana aja. Ini contohnya aku pilih yang ini. Kita bakal nambahin teks. Nah, misal di sini, di bold, dan ditulis nama. Name. Terus kemudian paralel. Tanggal pembuatan di Sabtu 4 Mei 2024. Kita klik OK. Nah, sebelumnya kita tambahin lagi teks buat di bagian judulnya ya. Peta lahan panjang 2 dimensi K kill. Dan kita sesuaiin gedenya mau segimana. Oke. Sekedar info buat North Row tadi, ini bisa disesuaiin ya menggunakan tombol free rotate. Nah, buat sesuaiin tergantung gambar kita utaranya itu kemana gitu ya. Oke. Nah, setelah selesai, kita akan menyimpan filenya dengan cara export. Nah, kita akan ekspor. Buat namanya, di sini aku bakal masukin namaku, Elisa Puspitasari. Peta lahan panjang. Type-nya kita ganti ke JPG, JPEG, compressed bitmap. Kemudian kita klik save. Klik OK aja. Lihat filenya. Buka aja, kita coba lihat. Udah. Seperti ini hasilnya untuk yang 2 dimensi. Oke, selanjutnya kita akan ke 3 dimensi. Kita pilih map lagi, new, kemudian kita pilih ke 3D surface. Kita pilih data lahan panjang, open. Nah, setelah itu kita bisa mengklik gambarnya dan pilih di bagian
trackball untuk bisa mengatur mau segimana sih atau mengarah kemana. Nah, ini seperti ini kalau aku. Terus kita bisa sesuaiin juga gede kecilnya. Nah, setelah itu kita bisa ke property manager. Nah, di property manager ini kita bisa checklist di bagian show color style. Kemudian di bagian material color, itu kita bisa pilih ke pen tool. Hmm, hmm. Nah, setelah itu di bagian base, kita klik show base. Kemudian di bagian fill property, kita bisa ganti warnanya buat jadi coklat atau brown. Nah, udah kelihatan nih keganti warnanya jadi warna coklat. Kemudian kita klik kanan di bagian map. Nah, di sini kita pilih bagian add, lalu klik base layer, lalu kita masukkan SHP dari batasan panjangnya. Kita klik OK. Nah, setelah muncul, kita klik di garisnya ini, klik polygon. Line propertinya, kita ubah menjadi warna yang tidak nyaru seperti sebelumnya. Kita pilih yang warna merah lah ya. Jadi widgetnya kita ubah jadi 0,005. Oke. Nah, setelah itu, klik 3D Surface, kemudian klik kanan pada gambarnya, pilih Add Scale Bar. Oke, ini kita silang dulu. Nah, setelah muncul ini scale bar-nya, kita bisa sesuaiin ya. Biar scale bar-nya ini nabrakan. Jadi biar tetap pada tempatnya, kita bisa geserin. Dan ininya juga kita bisa atur posisinya, asalkan jangan digedein atau dikecilin aja. Nah, setelah itu kita bisa nambahin North Arrow, seperti biasa di bagian kanan atas. Setelah sesuai, ubah pointer. Oh, udah. Untuk menyesuaikan arah kompasnya, kita pilih yang ini, free rotate. Nah, kita sesuaiin kan gambar lahan kita tuh ngarah ke situ kan. Jadi kita sesuai nih north-nya mau ke arah mana. Nah, kurang lebih apakah benar teman-teman? Nah, setelah itu kita akan add text. Seperti biasa, kita tambahin teksnya, kita bold, kita pilih yang Times New Roman, peta 3 dimensi lahan panjang Karihyo. Klik OK. Udah, ini kita bisa kontrol V aja buat masukin nama nim paralel ya. Elisa Puspitasari C1401221063 paralel 1. Oh, ini rata penuh ya? Nanti aja deh. Sama tanggal pembuatan ini hari, Sabtu 4 Mei 2024. Kita kontrol A, di bold, jangan lupa, dan juga ininya kita ubah ke Times New Roman. Kemudian kita klik OK. Kita sesuaiin besar kecilnya mau segimana. Nah, bisa kita taruh lagi di sini, misalnya buat ininya bisa digedein juga ya teman-teman. Disesuaikan lagi aja. Kemudian setelah udah, kita akan export file seperti tadi. Untuk namanya bisa kita ubah nama kita, Elisa Puspitasari underscore C1401221063 underscore paralel paralel 1 underscore lagi peta 3D lahan panjang. Nah, setelah itu kita pilih type-nya yang JPG compressed bitmap. Kemudian kita klik save. Kita klik OK aja. Udah selesai. Nah, untuk filenya kita bisa buka di file manager. Kita tunggu. Nah, ini dia bisa kita langsung buka. Udah selesai. Ini dia peta yang kita bikin. Sekian video tutorial dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. See you next time.